Jangan nggak boleh. Yang tidak kena garis, kembali ke tempat dulu. Dalam narasumber yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pembinaan Bapak, dan itu kita lanjutkan kepada Allah Taala. Pertanyaannya kita masih bisa berkumpul bersama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini, acara yang diadakan adalah seminar menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan ini yang berbahagia untuk mengefektifkan waktu. Perkenalkan saya untuk membawakan pimpinan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2, sambutan kepala sekolah. 3, pembacaan doa. 4, penyajian materi dari narasumber. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Kemudian asal terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk acara ketiga itu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Umam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Menteri Kepala Sekolah, mohon izin untuk menyampaikan doa kepada Bapak Ibu yang bernama lain. Jika saya tidak izin untuk berdoa kepada yang Allah
sudah kami panjatkan kehadiranmu karena atas ridho dan kehendak kami bisa berkumpul di ruang kelas 6 SD tingkat 4 pada siang hari ini tanpa suatu apapun halangan yang merintan, sehingga kami segenap guru SD tingkat 4 bisa hadir dalam aksi nyata penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Bapak Abdul Mutaha selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tegal di SD tingkat 4. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat dan hikmah khususnya bagi kami sebagai keluarga besar SD tingkat 4 dan secara umum bagi masyarakat dan juga bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, bimbinglah kami sebagai guru, baik sebagai pengajar, pendidik maupun sebagai orang tua siswa agar mampu mengemban amanah dalam mendidik, mengajar dan mencerdaskan siswa-siswa kami. Semoga segenap perjuangan dan ikhtiar baik itu dari kegiatan sehari-hari, dari kebiasaan sehari-hari maupun dari program-program yang dijalankan oleh guru-guru kami, oleh pendidik-pendidik kami mampu memberikan manfaat dan tujuan yang baik. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Jabbar, semoga apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kami mampu memberikan hikmah dan manfaat yang besar. Berilah kekuatan, berilah kemampuan, berilah kedayaan yang besar, karena tiada daya dan upaya lain berasal dari Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Allahumma arina al-haqqa wa arzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinabah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sultan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negara 5 kepada Ibu Cimara, waktu kasih langsung bersilakan. Mohon izin. Terima kasih. Beberapa acara yang akan dilaksanakan saya untuk dan seluruh Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan yang mulia ini, kami atas nama Kepala Sekolah SD Bintara Keempat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah menanggapi undangan kami untuk menghadiri acara seminar aksi nyata di mana saat ini akan dilaksanakan tentang program karya dengan tema penerapan budaya positif di sekolah SD Bintara Keempat ini. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ahmad selaku calon guru yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya ini untuk menyajikan materi. Untuk itu, sebelum semuanya kita laksanakan, mari kita senantiasa berdoa agar apa yang kita laksanakan pada saat ini boleh berjalan dengan lancar, dan kita senantiasa memohon kepada Tuhan agar Pak Tangga selaku narasumber boleh melaksanakan dengan baik. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dan kami atas nama kepala sekolah pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Mutaha SPD selaku calon guru penggerak, di mana beliau telah melaksanakan program guru penggerak sudah berjalan kurang lebih 1
bulan, dan saat ini akan melaksanakan aksi nyata yaitu modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ketika saya melihat judul ini, Bapak Ibu, kami sangat terketuk hati saya karena betapa pentingnya tentang budaya positif itu. Untuk itu, harapan kami dalam agenda ini, mari Bapak Ibu kita ikuti acara ini dengan baik dari awal hingga akhir, dan apapun yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Mutawaf selaku narasumber sebagai salah guru kerja, kita boleh menerima, bahkan kita nanti boleh terapkan dalam dunia pendidikan kita untuk mendidik anak-anak kita bagaimana sih dalam penerapan budaya positif itu. Itu harapan kami Pak Kahar, agar pertemuan ini senantiasa berdampak kepada kita keluarga besar lingkaran kehidupan. Saya kira itu, dan pada saat ini dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa, maka lokakarya penerapan budaya positif di SD Lingkaran Kehidupan pada saat ini kami nyatakan dibuka. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu sebelumnya kami serahkan kepada pembawa acara. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Semalam dan ulasan budaya yang kami sampaikan. Untuk program selanjutnya yaitu penyajian materi dari narasumber kepada Bapak Abdul Mutawaf, perwakilan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya mengikuti kegiatan yang saya laksanakan, yaitu aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi apa yang saya dapat ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 selama 1 bulan ini. Nah, di setiap akhir modul itu nanti saya akan mengadakan berbagi pemahaman seperti yang saya laksanakan pada siang hari ini. Nah, harapannya setelah nanti saya berbagi dengan Bapak Ibu, karena saya juga masih belajar, di dalam perjalanannya mungkin bisa memberikan masukan atau kritik untuk membangun, dan apabila ada manfaatnya mungkin bisa kita terapkan di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya akan memaparkan bagaimana pemahaman yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, saya sudah menampilkan PPT ya Bapak Ibu, nanti kita akan simak baik-baik. Nanti juga di dalamnya ada sesi tanya jawab, barangkali Bapak Ibu ada masukan atau ada pertanyaan bisa disampaikan. Apabila saya nanti tidak bisa menjawab, ya nanti kita bisa diskusikan bersama. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Yang pertama yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
latihan kita aja. Nah, Bapak Ibu, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan SDN Mitra Desa. Sebelum kita mulai ke materi, saya akan memberikan pertanyaan dulu ya. Ini pertanyaan untuk bagaimana cara berpikir kita, yaitu cara kerja otak kita. Nanti kita bisa dilihat dari perhatikan Bapak Ibu, coba kita bisa siapkan, boleh pakai kalkulator, boleh pakai pulpen. Kira-kira ini ada permasalahan harga ayam dan nasi adalah 26.000. Jika harga ayam 20.000 lebih mahal dari harga nasi, berapa harga nasi? Tulisannya sampai keluar. Monggo Bapak Ibu dicoba. Kira-kira harga nasinya berapa yang pantas? Berapa? 6.000. Terus yang lain pakai kalkulator. Kira-kira berapa harganya dan nasi 26.000? Jika harga ayam 20.000 lebih mahal dari harga nasi, berapa harga nasi? Kamu yang biasa beli ayam tanpa nasi, harga ayam 6.000 ya. Pak Bukan, Bu Umi 6.000 ya. Bu Giati ini pakar kita yang aslinya apa namanya, Sopinan dan bagaimana yang punya ya. Berapa Bu? Bisa juga 5.000. Ada paketnya ya Pak biasanya. Ada biasanya berapa Bu Eda? Iya. Lebih mahal 20.000 lebih mahal dari harga nasi. Berapa Bu kali? Ya gimana Bu? Dan nasi. Lebih mahal dari harga nasi. Iya. Harga nasinya 6.000 ya. Jika harga ayam 20.000 lebih mahal dari harga nasi, berapa harga nasinya itu? Karena itu tadi saya. Iya. Nah ada petunjuknya, berarti di atas kan harga ayam dan nasi itu 26.000, saya dapat ayam dan nasi. Udah itu kan. Nah tapi kita nggak tahu berapa sih harga ayam harga nasi. Tapi kita hanya tahu ternyata harga ayam itu 20.000 lebih mahal. Kalau kan bisa saja kalau dipakai lebih murah. Oh iya, bisa juga pakai ya. Ya bisa juga nama yang sudah saya bukan nama nggak ada berarti. Di mana Pak Purnama? 6.000 ya. Bukan. Iya, kelihatannya ya Bu ya, ini kayaknya pertanyaan mudah. Nah ternyata di kemarin saya juga waktu ini karena belajar pengalaman itu dan hampir semuanya pada kerja dan rata-rata 90% itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah alhamdulillah tidak tahu saya ngarang tapi benar. Dan kemudian saya disuruh menyampaikan alasannya jawabannya. Nah, kita ternyata bisa juga ya benar itu. Logikanya kan kalau 26 itu yang ayam 20, nasi 6.000 ya Bu ya. Nah, kita coba ya Bu. Nah, ini cek itu. Nah, dulu. Bismillah. Nah, mana ya? Ini berucap berbalik. Baik. Kalau biasa seperti ini, mesti nanti belakangan ada alasannya Pak. Enggak, ini hanya pemanis. Gambar hanya
bukan manis pedas ya, karena pedas. Nah, harga ayam 20.000, harga nasi 6.000, jumlah 26.000 ya. Betul ya, seperti ya Bu ya. Ya, karena ternyata ini jawaban berpikir cepat. Ternyata otak itu ada dua cara kerja. Satu berpikir cepat, satu berpikir lambat. Ada dua otak cara berpikir. Yang pertama berpikir cepat dan semuanya memiliki fungsi masing-masing. Tidakkah kita yang berpikir lambat berarti mungkin yang kurang yang berpikir cepat. Nah, ternyata masing-masing ada yang berpikir cepat, ada yang tidak. Kapan kita menggunakannya nanti kita yang kontrol. Ada dibutuhkan berpikir cepat, ada dibutuhkan berpikir lambat. Kalau ini ya kita bahas yang pertama, harga ayam 20.000, harga nasi 6.000. Kalau di pertanyaan tadi kan harga ayam yang pertama terbentuk jumlah harga ayam dan nasi 26.000, betul? Betul ya Bu? Nah sekarang tadi harga ayam itu 20.000 lebih mahal dari harga nasi. Kalau seperti ini kata-kata harga ayam 20.000 lebih mahal dari nasi, betul nggak? Kalau seperti ini harga ayam lebih mahal berapa Pak dari nasi? 14.000 ya. Berarti bukan 20.000. Berarti kalau jawaban seperti ini agak tidak sesuai ya Bu ya. Nah harga yang sesuai seperti apa? Nah ini yang sesuai. Sama-sama 26.000. Harga ayam ternyata cuma 23.000 sudah naik. Ya. Harga nasinya ini lagi murah 3.000. Jadi kalau seperti ini dengan pertanyaan tadi sinkron nggak Bapak Ibu coba? Harga ayam dan nasi 26.000 betul. Harga ayam 20.000 lebih mahal dari nasi, betul? Nah ternyata ini jawabannya. Nah yang untuk menjawab yang ini berarti memang harus menggunakan cara bekerja otak bekerja lambat. Nah ketika cara bekerja dengan tepat jawabannya ini. Nah kalau kemarin waktu saya di pas saya elaborasi pertanyaan seperti ini langsung dikasih waktu langsung bareng. Ketika oke langsung harus jadi semua disuruh biar cepat. Makanya rata-rata jawabannya ada salah. Bukan salah ya, tidak sesuai. Baik Bapak Ibu, ini hanya untuk penyegaran saja supaya kita lebih fokus, kita main full, kita di sini full, kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai 1 jam ke depan Bapak Ibu ya. Mohon waktunya, minta waktunya, kerjaannya mungkin kalau misalnya di tengah perjalanan mau izin ke belakang boleh. Yang penting dibersihkan kembali. Ya Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Nah, yang pertama yang saya pelajari pada saat konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Ini mungkin sering. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Keempatnya motivasi perilaku manusia. Kelima posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, selama 1 bulan ini yang itu di modul 1.4 yang saya pelajari adalah seperti ini. Nah, kita masuk ke berikutnya. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya pembelajaran paradigma lama dan paradigma baru. Untuk pembelajaran paradigma baru, dan saya yakin di antara Bapak Ibu guru semuanya selama ini mengajar mungkin sudah pernah melaksanakannya, tetapi mungkin kita juga tidak tahu. Saya juga seperti itu. Ternyata saya sudah melakukan belajar paradigma baru. Karena mungkin Bapak Ibu sekarang semuanya di IT. Kita mengikuti pembelajaran apalagi dengan platform Merdeka Mengajar, itu ada materinya dan kita secara tidak langsung kita adopsi, kita terapkan gitu. Nah ternyata sebagian ada pembelajaran paradigma baru yang sudah menggunakan. Yang pertama apa? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi, kata diferensi bukan bisa artinya apa? Nah, berbeda. Berarti apa yang akan terjadi? Maka setiap siswa akan berbeda. Setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk menunjukkan ini semua pembelajaran, semua apa saja yang kita lakukan ini ujung-ujungnya satu Bapak Ibu.
Satu yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sering mungkin yang sudah menggunakan lagunya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada, mungkin yang biasa menggunakan nyanyi yang lagunya dari siapa yang mungkin itu lagunya siapa? Bintaro itu ya. Siapa? Ya, iya. Siapa? Eka Gustiwana ya. Itu ya, ikan ya, tapi Eka Gustiwana. Itu ternyata profil pelajar Pancasila itu ada berapa begitu? Kemudian kemarin sudah PNN. Ada kita itu bahan-bahan yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada namanya mandiri, ada namanya kebinekaan global. Terus ada 6 ya Bapak Ibu ya. Terus ada namanya gotong royong, terus satunya kreatif dan bernalar kritis. Itu ada 6 Bapak Ibu. Nanti saya juga bolak-balik, tapi kalau baca lagi akan masih lupa. Padahal itu kayaknya saya jauh. Terus anak-anaknya juga kita nyanyi itu. Dulu PPK, nah sekarang profil pelajar Pancasila. Nah berikutnya yaitu disiplin positif. Apa yang kita pelajari pada disiplin positif? Nah, yang pertama ini Bapak Ibu. Nah dalam budaya kita makna kata disiplin. Disiplin itu apa? Mungkin kita sering ya Bapak Ibu dengan kata disiplin. Disiplin itu dimaknai sebagai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya. Bapak Ibu mungkin saya ketika dengan disiplin apa di dulu ya Pak STBD ya, dan mungkin waktu mengikuti laksa ya Bapak Ibu ya, laksa atau dulu saya prajabatan. Itu kan penerapannya disiplin yang luar biasa. Bagaimana makannya disiplin. Awal-awal saya belajar itu pulang ke sekolah, ingin banget saya terapkan disiplin di sekolah yang saya dapat di belajar. Bagaimana cara masuknya, cara belajarnya seperti itu. Nah berikutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah ini nanti kita akan bahas bagaimana motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kadang kita melakukan disiplin itu kan belum tentu dari dalam diri ya Bapak Ibu ya, bisa juga karena dari luar. Nah disiplin positif, nah ini yang kita harapkan di disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan atau sokokan, tanpa ancaman, dan yang terakhir tanpa hukuman. Nah ini nanti kita diharapkan penerapan disiplin itu tanpa tidak ada imbalan, tidak ada ancaman, dan hukuman. Mungkin dulu kita sering ngasih imbalan, kalau kamu bisa disiplin nanti ada imbalannya, bisa apresiasi atau bisa kasih bintang, kasih ujian gitu. Nah sekarang sudah enggak. Nah segala semua orang itu melakukan kegiatan itu ternyata semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Semuanya itu terutama anak-anak ini yang sering. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, ternyata ada yang kita bahas ini, yang saya dapatkan 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu rata-rata anak-anak itu ini mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima. Mungkin kita sering menemui anak-anak yang cari perhatian, ya, terus sering jahil di dalam kelas, sering ganggu. Nah itu semata-mata karena
Kemudian ini juga sering kayak anak-anak itu penguasaan itu merasa diri berkuasa. Dan yang ketiga kebebasan, dan yang terakhir itu kadang-kadang anak melakukan sesuatu karena kesenangan, merasa senang. Ya, berburu kesenangan, merasa senang. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Anak-anak biasanya melakukan hal seperti ini. Yang pertama ada dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia mau disiplin karena supaya tidak dihukum, supaya tidak dihukum lari, dihukum bersihkan toilet, atau dihukum menulis berapa ratus kali. Itu kadang dia menulis lawannya seperti itu. Yang kedua, anak-anak melakukan sesuatu karena ini mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, mendapatkan ranking, ya, mendapatkan hadiah misalnya yang dulu ada piala 1, 2, 3 juara kelas. Nah, itu namanya mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Yang ketiga, yang sedang kita kembangkan itu dulu yang ketiga ini. Kita biasanya menjalankan yang dua ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ini yang kita perlu terapkan, motivasinya itu diharapkan dia akan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dia mau melakukan hal itu karena benar-benar dia ini menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, yang saya bahas ini yang nilai-nilai kebajikan itu saya sering mendengar dari Pak Munarso ya Pak. Sering sekali belajar Pak Munarso tentang nilai kebajikan. Nah, dengan yang seperti ini itu nanti yang diharapkan murid itu melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai yang ada dalam diri sendiri. Dia itu akan menjadi motivasi intrinsik dari dalam, bukan dari luar, bukan paksaan, bukan hukuman atau hadiah. Nah, dia saja sekarang tidak boleh beri hadiah. Nah, di sini kita akan bahas yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Dan mungkin saya sering melakukan yang dua ini, konsep disiplin dengan identitas gagal. Mungkin Bapak itu juga pernah melakukan di kelas dengan cara seperti ini. Nah ini sering ya, kita ambil semua dari zaman saya waktu SD pun sering seperti ini, tapi dulu. Nah, sampai sekarang saya kadang juga masih melakukan, yaitu hukuman. Nah, konsep disiplin dengan metode hukuman ini ternyata sudah tidak tepat dan dilakukan sekarang. Yang pertama karena ini menyakitkan bagi yang dihukum. Yang kedua tidak nyaman, ya, murid jadi takut. Dan murid itu kalau selalu dihukum nanti akan membuktikan kesalahan. Ketika ada kesalahan dia tidak mau bercerita, dia tidak bersabar. Siapa yang memaksakan misalnya, memaksakan pabungan, karena dia takut dihukum, akhirnya tidak ada yang ngaku satu kelas, tidak ada. Ini kan akibat penerapan hukuman di dalam agama. Yang kemudian hukuman itu sifatnya memaksa, tidak tahu kondisi siswa kita paksa saja. Yang terakhir yaitu murid itu menjadi berdiam diri karena dihukum. Ya, mungkin saya sendiri seperti itu dulu. Ketika ada kesalahan, saya kadang memarahi anaknya langsung di depan. Ketika masih ada teman-temannya. Nah, karena mungkin ada sebagai guru kan belum tentu kita muridnya selalu baik. Efeknya apa? Nanti anaknya akan menjadi rendah diri karena malu, dan jadi tidak bisa memaafkan kreativitasnya. Nah ini yang sering ingin Bapak Ibu dari dulu ya. Yang tahu ini sekarang sudah berdasarkan pendidikan dengan cara penghargaan ini nanti bisa gagal itu untuk anak sendiri. Dengan penghargaan anak terasa ini tidak efektif. Apa akibatnya? Dengan seperti ini akan rusak hubungan. Nanti ada sifat ini dari temannya dia juara satu dapat ini. Ya. Dulu kita mengartikan sebagai motivasi supaya bisa mengajar temannya yang berkata. Yang kedua itu memamerkan kreativitas.
ketika dikasih penghargaan berarti ternyata kreativitasnya tidak, karena tujuannya satu, hanya penghargaan itu. Yang keempat, dia mengukur dengan ranking dan sering terjadi, makanya semakin kesini ranking tidak ada, tapi orang tua selalu minta, anak saya ranking berapa Pak? Anak saya peringkat berapa? Kok nggak ada rankingnya sifatnya? Ternyata memang dengan harga ini juga tidak baik, karena bisa menghargai identitas bangsa. Nah yang terakhir yaitu merampas dan menghargai dirinya. Ketika sudah dikasih penghargaan seperti ranking satu, dia akan terlalu menghargai dirinya hanya sampai pada supaya dia dapat ranking satu, supaya dia dapat piala. Bukan tujuan utamanya dia menguasai materi, dia mau seperti itu. Nah, ini yang dua ini yang sedang dikembangkan dan semoga saya pribadi bisa menerapkan di kelas dan semoga Bapak Ibu juga bisa melaksanakannya di kelas nanti. Yang pertama itu konsekuensi. Ini sering dilaksanakan konsekuensi. Konsekuensi itu ini penguatan jangka pendek. Dalam jangka pendek akan berhasil. Tapi ini perlu monitoring, perlu diawasi terus secara berkelanjutan. Nah, harus ada stimulus dan respon. Murid nanti akan menghormati peraturan-peraturannya apa, dia akan diingatkan saya harus tahu peraturannya ini, jangan peraturan ini kalau saya melanggar ini konsekuensinya apa. Tetapi nanti akan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan itu. Pokoknya saya ini sering sekali pada anak-anak yang dulu saya pernah menerapkan konsekuensi anak yang tidak mengerjakan PR, dia kasih uang kas 5.000. Tetapi anak-anak yang punya uang, wah, tapi saya mengerjakan PR, bahwa uang 5.000 kasih, bahwa uang 5.000 kasih. Tidak terjadi penyelesaian masalah intinya, yaitu tidak mengerjakan PR. Tapi hanya ketika dia dikasih uang, punya uang lebih, saya tidak usah ngerjain PR, tinggal kasih uang 5.000 selesai masalah. Itu efeknya nanti seperti itu. Tidak bisa memenuhi kesalahannya kalau konsekuensi. Tapi itu masih penting. Nah, yang kita harapkan itu di titik utama yaitu restitusi. Nanti kalau restitusi kita gunakan, nanti murid itu akan bertanggung jawab dengan perilakunya sendiri. Dia nanti akan fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah. Masalahnya saya apa, nanti akan dipecahkan. Kemudian dia juga akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dan dia bisa mengontrol, dia sendiri memegang kontrol. Dan yang terakhir itu akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah konsep diri dengan identitas yang sukses. Ini diharapkannya kita bisa menerapkan dua ini. Memang. Kalau paling bagus memang di restitusi. Tetapi kita akan sedikit merubah kita dari kedua ini. Yang dua itu sebaiknya kita sudah jelaskan, hukuman dan pembelajaran. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Nah, kita tahu dulu restitusi itu apa? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, setelah dia memperbaikinya, dia akan memberikan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2005. Berikutnya ciri-ciri restitusi. Oh ya, salah buku. Harus kuat. Dan nanti kita sebutkan. Yang pertama, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, ya. Kalau menebus kesalahan, namun tapi belajar dari kesalahan itu. Misalnya kalau kita tidak mengerjakan PR, menebusnya dengan menggantinya mengerjakan 4 kali lipat, itu bukan. Dan ini akan memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, ya. Semakin kita sering restitusi, hubungan kita dengan muridnya akan semakin baik. Semakin kita akan mengenal dan siswanya akan semakin merasa ibu saya itu bapak saya di sekolah seperti itu. Yang kemudian kita tawarkan apa sih kamu akan menyelesaikan masalahnya seperti apa? Nah, kita tawarkan, tapi kita bimbing tawarannya. Kalau lepas diri dia akan mungkin tidak terkontrol. Menuntut untuk melihat ke dalam diri yang bisa seperti tadi yang memenuhi kesalahan.
mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Apa sih sebenarnya zaman seperti itu? Dia itu memenuhi apa? Karena sejatinya setiap orang bertindak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya seperti kita bekerja tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Fokus pada karakter, yang penting karakternya bukan tindakannya, tapi karakter yang terbentuk nantinya. Dan yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi utamanya itu di solusi. Anak nanti terbiasa mencari solusi, nanti ya ujungnya ya nanti akan bernatif, ya bisa mencari solusi. Dan berikutnya ini apakah sih perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, yang hukuman ini sering kita laksanakan, terutama saya sering, ya. Tapi dengan modul cabut tempat ini yang saya pelajari, ya semoga saja saya bisa berubah dan sudah sedikit demi sedikit saya terapkan. Dan harapannya ini bisa mengeluarkan ke Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kalau hukuman itu guru menghukum siswa itu apa itu? Misalnya hormat, itu kasusnya ya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah ini sering ya Bapak Ibu, anak tidak mengerjakan PR. Nah, malah ini di Jawa Timur PR sudah dihilangkan. Ya, ini sudah dengar biasanya. Ya di Jawa Timur itu guru nggak boleh berikan PR. Nah, itu di Jawa Timur ya Bu ya. Itu sudah nanti kita baca artinya kenapa itu PR dihilangkan. Ya tidak dihilangkan. Nah yang pertama ini kalau siswa sering tidak mengerjakan, dia menggunakan metode hukuman. Mungkin saya sering ya, Bapak Ibu sudah pernah di satu kali dua kali ya menggunakan hukuman. Itu anak disuruh hormat bendera 10 menit atau 15 menit di lapangan yang masih panas. Kamu enggak mengerjakan PR, hormat bendera. Atau disuruh lari di lapangan, saya belum paham. Kalau pagi-pagi, wah kiri terus. Dan itu terjadi terus Bapak Ibu. Karena setiap hari, setiap minggu ada saja gagasan. Itu nanti akan mengganggu terus. Kita terapkan itu udah terus, lari terus setiap hari ada terus. Tidak pernah full nggak ada yang kerjaan. Itu adalah yang hukuman. Yang lain guru itu marah dan guru nanti takut. Kamu sudah mengerjakan salah tapi itu marah. Nanti itu takut. Untuk konsekuensi, nah ini konsekuensi yang mudah. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR yang sangat istirahat. Udah, kamu nanti tidak kerjakan ya. Ini sering ya Bapak Ibu ya. Kita juga ada seperti itu. Tapi suruh 3 kali Pak. Kenapa? Apa konsekuensinya? Jika tidak mengerjakan PR, nanti mengerjakan PR sebanyak 3 kali Pak. Itu namanya konsekuensi. Itu berdasarkan kesepakatan yang dibuat di awal. Nah ini guru tegas menyampaikan konsekuensinya. Tapi dan juga nanti menghormati peraturan apa dia akan ikuti. Nah ini yang kita harapkan dengan restitusi. Ini yang sedang saya pelajari dan saya berusaha menerapkan. Semoga bisa konsisten ya Bapak Ibu ya. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Paling tidak sekolah berarti harus punya keyakinan kelas dulu lah, masing-masing kelas. Kemudian ketika ada yang melanggar nanti kita apa sih yang dilanggar. Nah itu cari solusinya seperti apa itu dari situ. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya saya lalu seperti ini. Berikutnya yaitu untuk supaya kita bisa membedakan, mencoba Bapak Ibu kita berpikir bareng-bareng. Tindakan guru yang dilakukan di tabel itu termasuk hukuman apa konsekuensi. Coba yang pertama Bumi mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira menurut Bumi itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba yang kedua lari Pak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman, ya. Pak Munasor, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus yang Bu Neni menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja.
Apa ini? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu jariah di sekolah karena tidak mengenakan untuk mengenakan sepatu jariah. Itu melepaskan ya? Bukan tidak mengenakan sepatu. Nah, berarti apa itu? Guru itu murid disuruh untuk melepas hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran juga. Ya, cuman ya. Kita lomba tes ya. Yang pertama apa? Nah, ini hubungan dengan kita. Yang kedua hubungan. Hubungan dengan hubungan. Konsekuensi. Yang terakhir, kebanyakan yang terakhir itu juga yang berbeda. 2 kali kok. 2 kali. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini konsekuensi. Karena hukumannya itu ada hubungannya dengan memang pelajaran PJOK lari kalau gimana salah. Nah, ini konsekuensi. Ya benar juga ya, kemarin yang terakhir ini jawabannya hukuman. Nah, ternyata ini punya konsekuensi, ya. Konsekuensi. Gimana tuh? Jumlah larinya itu nalar, Pak. Iya, masuk akal gitu 2 kali. Jumlahnya terprogramasi terus kan pemahaman. Itu penjelasan yang dari itu juga kemarin kan. Kenapa kalau itu termasuk itu salah satu jawabannya dari Pak tadi. Karena yang dilakukan itu masuk akal nalar dan berhubungan dengan materinya. Karena dia olahraga. Wah, ini biasa. Nah, ini 5 posisi kontrol ini kita waktu pembelajaran kita sempat banyak berdebat ya bersama CDB tentang 5 posisi kontrol ini karena masing-masing Bapak Ibu guru kan sudah punya pengetahuan awal. Kemudian ketika dikasih materi baru itu kan saling mengaitkan dengan materi-materi terdahulu. Nah, otomatis perspektif dari masing-masing CDB berbeda-beda. Ketika ruang kolaborasi waktunya pada 2 jam, hanya untuk ribut masalah ini tiba-tiba waktunya habis. Waduh, terus. Nah, 5 posisi kontrol yang kita kenal, yang kita lakukan mungkin yang pertama itu guru kadang dilihatnya sebagai penghukum. Nah, ini umum ya Bapak Ibu ya. Kita harus kembali ke diri kita. Ternyata kita semuanya sudah pada posisi ini pernah. Ya, nanti kita lama-lama kita belajar akan kita tinggalkan posisi penghukum. Nah, ini juga biasanya ibu-ibu sering sekali menempatkan diri guru sebagai pembuat rasa bersalah. Anak-anaknya nanti biar merasa bersalah. Kamu gimana sih? Kamu guru kecewa banget loh sama kamu. Kamu kan andalanya guru kok bisa seperti ini. Ini kalau orang tua kamu tahu gimana kamu? Aduh bingung ya, bingung itu kan itu. Terus berikutnya ini teman. Mungkin ada sering ya Bapak Ibu ya yang mau menempatkan sebagai teman siswa. Karena dulu juga pelajaran seperti itu ya Bu. Kita itu andai saja kita anak kita kalau kita parenting ya mungkin yang ikut parenting orang tua itu juga kadang harus menjadi temannya anak-anak supaya mau cerita ya. Mungkin pada saat masa puber anak-anak itu kalau nggak kita sebagai teman dia malah cerita sama orang lain. Berikutnya pemantau, sering hanya memantau, lihat perkembangannya, mengingatkan loh ini konsekuensinya apa. Kamu kalau orang seperti ini konsekuensinya ini loh. Kamu yang seperti ini, kita juga pernah ini, ya. Kita mungkin refleksi diri, kita ada di posisi mana, apakah penghukum atau tidak bersalah, udah sampai mana. Semakin ke sana semakin baik. Nah ini yang paling yang diharapkan dari Mas Nadiem, Mas Menteri yaitu sebagai manajer, ya, posisinya manajer. Manajer itu nanti akan kita bahas satu persatu. Ciri-cirinya ada contoh-contohnya.
Nanti ketika kita bahas, nanti kita akan yang di hotel ya. Saya di situ. Nah, ya. Kami di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan bisa. Kalau nanti saya tidak tahu, nanti saya tanya ke Ibu fasilitator. Gimana Bapak Ibu sudah bisa mengikuti yang tadi? Iya, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh penerapan lingkungan posting kontrol. Nah ini kita kasih contoh ya Bapak Ibu. Mungkin kita nanti bisa pada posisi mana ketika ada anak itu tidak memakai topi. Sering ya Bapak Ibu ya. Saat upacara bendera tidak memakai topi. Kalau yang penghukum, kalau ada anak seperti itu bagaimana? Nah, kita lihat barangkali saya atau Bapak Ibu pernah, berarti kita di situ. Yang pertama, dasar kamu anak bandel patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan paling depan, turun di barisan paling depan. Tapi kita bilang turunnya barisan paling belakang. Ya Bu ya. Kamu berdiri di paling belakang. Dulu pernah sekali zamannya mungkin ya yang nggak pakai itu langsung barisin di depan, paling depan menghadapi istana. Itu ternyata apa namanya itunya pembuku. Walaupun biasanya juga efektif ya Bu. Apa seperti itu anak kalau nanti nggak bawa aku nanti saya dituruh di depan, turun di depan malu. Nah, kalau kita melakukannya yang ini berarti kita masih berada di penghukum. Nah ini ibu biasanya ini membuat rasa bersalah. Bagaimana kita? Berapa kali sih Pak Guru beritahu kamu? Pak Guru jawab bersalah kamu kan perlu udah sampaikan kalau harus pakai topi. Pak Guru nanti kalau orang tahu gimana? Anak jadi merasa bersalah. Jadi dia biasanya pakai topi ya. Merasa gak enak sama Pak Gurunya itu merasa bersalah atau karena begitu. Nah ini yang teman ini mungkin bisa saya juga ada seperti ini ya, ternyata masih kurang ya. Ada yang saya berusaha seperti ini, tapi ternyata masih levelnya masih di nomor 3 ya. Fakultas juga saya lihat seperti ini ya. Saya terima ini seperti tenang ya. Tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Saya juga ada yang teman kecil ini saya. Ayolah yang penting berseragam, kamu harus buat Pak Guru bangga. Dan kali ini kamu tidak apa-apa, nanti lain kali saya bilang ya. Seperti itu enggak? Kalau kita seperti itu, kita ada di posisi menempatkan diri sebagai teman bagi anak-anak. Yang keempat yaitu kamu pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, cuma diingatkan. Ini sudah mulai tingkat selanjutnya ini sudah mending, sudah memantau. Boleh ingatkan, sudah tidak dengan nadanya juga ada sudah sopan, lembut tidak dengan nada yang keras. Nah yang diharapkan yang terakhir ini manajer ini ya susah ya Bu. Mungkin kalau pelaksanaan makan waktu. Kalau yang sering melanggar banyak bisa digabung jadi satu pelaksanaan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itulah yang diharapkan itu setiap ada permasalahan. Cara menanginya kita ambil kontrol manajer. Kita sebagai manajer supaya anak itu jadi yang sukses. Ya, ini seperti perusahaan yang tidak dimarahi, tetapi cari solusinya terus sampai dia tahu awal salahnya di mana. Kalau dia tahu memang salahnya di mana, itu terus kita dampingi untuk bagaimana mencari solusinya. Nah, semoga saya pribadi dan Bapak Ibu bisa meningkatkan posisi ya yang semula tadi di posisi hukum naiklah satu dan di ujungnya semoga akan di posisi manajer. Ya. Kita bersama-sama kita saling mengingatkan untuk bisa menempatkan diri di posisi kontrol yang lebih baik. Yang toh bisa meningkat. Nah setelah itu ketika kita manajer, maka kita perlu ada keyakinan kelas supaya bisa
melaksanakan restitusi. Tapi kok kenapa harus keyakinan kelas sih Pak? Harus mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kita baik tahu perbedaannya mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas. Dari dulu kita semuanya peraturan atau tata tertib sekolah, tata tertib kelas, itu kan peraturan yang berbeda. Nah, kita bisa lihat di contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menjadi kendaraan itu atau sepeda motor? Ada peraturannya yang berbeda, kita harus pakai helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Itu juga ada peraturan. Nah, kalau kita lihat itu peraturan itu ternyata ada satu keyakinan Bu yang perlu kita jadikan prinsip. Kalau kita hanya mentaati peraturan seperti itu, maka kalau kita beli es cendol dekat dan tidak ada polisi, kita tidak pakai helm. Karena kita hanya mematuhi peraturan. Ada contohnya kita. Lari kencang banget. Kita ketika ada naik motor yang banget, dalam merah saja dia. Ketika ada lampu merah, kuda merah, bukan misalnya itu, dan bisa sendiri. Ini Bapak Ibu nggak bisa itu harus lampu merah ya, dan ada lampu merah, ternyata lampunya posisinya merah. Nah, saya kan biasa itu kok ada polisi. Saya bertanya, bus, ternyata ngumpet polisinya. Ya polisinya ngumpet. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang atau ibu dan jelas hari sarapan yang mesti belum sarapan. Saya kan kira seperti itu. Selamat siang, bisa lihat surat-suratnya. Alhamdulillah lengkap Bapak Ibu. BPJS, ya, STNK, SIM semua. Akhirnya ya Bapak polisi nyampaikan. Kenapa Bapak Ibu tadi Bapak Ibu? Kenapa Bapak tadi melanggar aturan? Bapak tadi lihat lampunya merah, lihat Pak. Nah, kalau lampu merah kan Bapak tahu harus berhenti. Iya Pak. Nah, sekarang kenapa Bapak tadi apakah Bapak tidak lihat lampu merah? Lihat Pak tadi. Terus kenapa Bapak lagi? Saya tidak lihat Bapak. Nah, selama ini kita mulai peraturan sekolah itu seperti itu. Peraturan ditaati bukan karena keyakinan dalam diri kita. Seperti masker ya Bapak Ibu. Masker pada saat masuk mall, kita masuk di tengah jalan sudah ada masukan. Sudah, tapi setelah ketakutan itu sudah kalau juga sudah aman sudah. Nah ternyata yang pertama menurut Bapak Ibu coba keyakinan apa yang ditanamkan di situ? Nilai kebajikan apa yang di situ? Kenapa harus pakai helm? Aspek apa yang diutamakan oleh pemerintah? Keamanan, keselamatan. Kalau mau selamat, mau aman itu. Kalau kita yakinnya memakai helm karena demi keselamatan, mau ada polisi, mau tidak, mau jauh, mau dekat, helm pakai. Tapi karena kalau kita peraturan yang kita tegakkan peraturannya, ya, selama tidak ada yang menegakkan, selama tidak ada yang memberikan sanksi, ya, paling reputasi dan seperti itu. Ya. Yang kedua yaitu apa Bapak? Yang kedua keyakinannya kesehatan. Selama kita tujuan nanti kemarin pada soal malamnya kita sudah mulai yakin nih pada diri sendiri. Iya, karena banyak yang kena corona ya, corona. Lebih baik kita pakai masker. Wah akhirnya, ada teman bersin saja, langsung pakai masker semua. Itu karena sudah yakin. Coba kalau hanya peraturan, kalau peraturan ditulis saja ya Pak Budi protokol kesehatan pakai masker saja, apa? Nanti susah nanti. Tapi kalau kita bercerita langsung semua pakai. Nah itu artinya kalau sudah yakin bahwa kesehatan yang dibutuhkan pasti pakai. Nah harapannya yang seperti ini kita lakukan ke anak-anak itu mau melakukan itu bukan karena peraturan, karena ancaman, tetapi karena keyakinan dalam diri. Susah memang Bapak Ibu, tapi kita coba dulu. Ini pertama yaitu kegiatan membuat keyakinan dalam Bapak Ibu. Sebenarnya ada videonya Pak Bu.
Sudah ada videonya, ini lengkap videonya. Kalau kreatif itu akan mutar videonya. Dan Ibu Sugiati juga ada videonya masuk di situ. Ya, nah, boleh kita tampilkan sebentar. Kita bisa di sini. Ini proses membuat keyakinan kelas itu kita buat itu harus bersama anak-anak. Dia bisa menemukan keinginan pasti damai yang mereka inginkan. Ternyata kalau misalnya seperti itu aneh-aneh. Dan saya membagikan anak-anak berbaik bukan cuma karena anak-anak itu dari sana. Setelah selesai, nanti anak-anak akan menempelkan. Kita tempelkan dulu itu pada anak-anak kita. Kegiatan seperti ini ada senang sekali. Anak yang masuk jalan. Bawahnya juga boleh. Jalan-jalan juga boleh. Nanti setelah selesai anak-anak itu kita bacakan dua hasil itu ya. Kita bahas masing-masing keinginannya satu dua. Kemudian salah satu anak paling tidak bisa bacakan di depan. Salah satu anak bisa baca di depan. Di setiap kesempatan kita bisa menerapkan atau memasukkan nilai-nilai positif. Nah ini setelah tadi dibuat Bapak Ibu, setelah kita dibuat nanti kita rangkum dari semua itu, pilih ke nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu yang bersifat abstrak dan tidak usah banyak-banyak supaya bisa diingat. Ya, nanti kita buatkan di plakat itu Bapak Ibu dan ditandatangani atau disahkan oleh kepala sekolah dan ketua kelas nanti membuatnya. Ini fotonya panjang sekali. Sekarang bagaimana sih pembentukan keyakinan? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dicoba ya kalau sudah mulai. Dan
Bapak Ibu, ini pesan dari instruktur untuk Bapak Ibu guru, ketika masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk pendaftaran guru penggerak itu untuk diharapkan untuk daftar semua. Dan kalau memang ingin tidak harus yang guru penggerak ya Bapak Ibu bisa mengajar praktik. Kalau guru penggerak nanti ketika lolos bisa mengajar guru praktik, mengajar praktik. Tetapi pengajar praktik tidak bisa menjadi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu tinggal ini, kalau guru penggerak nanti bisa menjadi pengajar praktik. Nah, diharapkannya itu pengajar praktik itu yang kepala sekolah, karena dia udah nggak mungkin jadi guru penggerak. Tapi karena pengajar praktik jumlahnya sedikit sekali kekurangan, maka diharapkan monggo yang punya waktu, punya kesempatan bisa mendaftar guru penggerak atau pengajar praktik. Ini bagaimana perubahannya? Yang pertama itu pernyataannya abstrak Bapak Ibu tadi, ya bulan, terus saling menghargai, berbicara sopan, berupa pernyataan yang universal, umum semua kita tahu. Dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang terakhir yaitu semua warga kelas harus diikut sertakan, dilibatkan pembuatannya supaya itu jadi keyakinan kita. Nah ini yang penting, ini yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat videonya ya, saya share dulu, yaitu penerapan segitiga institusi. Ketika kita menjadi posisi manajer, maka kita dalam menyelesaikan masalah siswa yaitu menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ya, yang pertama yaitu kita harus menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas jika ada hanya masalah? Kita bisa kita itu semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang masih saja kan melakukan hal yang tidak. Itu karena ada alasannya. Kita tanya alasannya apa? Masalahnya apa di situ nanti kita tanya dulu. Kita berkaitan. Setelah kita tanya alasannya apa saja, nah dari situ tadi kegiatannya kita validasi bahwa tindakan yang dilakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tindakannya sudah salah, bermasalah. Yang terakhir itu ingatkan lagi keyakinan kelasnya itu apa, terus supaya untuk mencari solusi. Yang terakhir itu yang penting itu tadi cari solusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya, saya pernah lihat video ini. Nah ini sebenarnya tahapannya setelah anak ini telah bagi bintang skenario-nya, saya panggil ke ruangan saya, ke ruang kepala itu ruang tamu ya, yang bisa juga. Harusnya bisa dilakukan di kelas atau di mana saja yang nyaman, bisa di taman ya Bapak Ibu, di tempat ini supaya anaknya guys tidak dalam tekanan, nanti dia bisa boleh bisa
Bapak Ibu, tadi video sudah saya share. Yang pertama yaitu itu kan anak selamat dalam berjalan. Nah, perlakuannya ketika kita posisi manajer, ketika anak selamat seperti itu, kita terima, kita persilakan dulu. Karena mungkin kalau Bapak Ibu yang itu kan memang ketika anak selamat, posisinya lainnya kan seperti itu. Larinya kencang, capek, gugup, kadang dia mengabaikan keselamatannya ya Bapak Ibu. Bisa tadi bilang merah berlaba, itu banyak sekali ya. Nah, ketika anak datang ke situ dengan udah berdebar-debar, udah takut, ketika kita langsung diberikan di situ misalnya langsung ditanyakan atau seperti apa di mari atau dihukum, itu luar biasa, efeknya buruk sekali berjalan. Nah, kita persilakan saja masuk, persilakan dulu, kita terus lanjutkan seperti biasa. Nah, pada berikutnya kesempatan berikutnya kita bisa panggil. Setelah anak bisa mengikuti dengan baik, kita panggil ke ruangan yang nyaman. Kita tadi menggunakan segitiga dan diskusi tadi. Dan ada nah, tadi ada di situ nanti kita panggil, terus kita mengadakan tadi segitiga diskusi tadi ya, validasi. Ada videonya Bapak Ibu sebentar. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan Canva, sudahkah menggunakan Canva yang pakai belajar ini? Iya, sudah daftar sendiri dulu, sudah divalidasi. Nah, yang belum itu segera nanti karena Bapak Ibu bisa menggunakan versi Pro tapi yang gratis. Ya, semua yang berbayar nanti akan gratis. Bisa dibuka di mana saja kalau nanti tanpa mana ya, yang video itu video restitusi Bapak Ibu. Saya jarangkan saya juga kalau tampilkan itu terlalu lama. Videonya kalau berdurasi sekitar 5 menit. Saya bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang melakukan tadi terlambat. Kiranya seperti itu yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, ya bisa nanti saya bisa jawab. Tapi kalau saya tidak bisa, akan saya tanyakan ke fasilitator. Monggo Bapak Ibu. Boleh. Terima kasih untuk kesampatannya Pak Tanda. Mau izin bertanya, kalau cara lama ya, maksudnya ketika tadi kita ada anak melakukan suatu hal yang baik, ya, sebenarnya baik ataupun tidak kalau di apa ya istilahnya ya, cara kita sebagai seorang guru itu kan kita harus mengapresiasi anak. Ketika ternyata itu kurang tepat, kita tetap memberikan masukan kan, maksudnya istilahnya ya, jadi jawaban anak apapun itu atau tindakan anak apapun itu kan kita pertama apresiasi dulu, terus kemudian baru kalau itu kurang tepat kita akan meluruskan gitu kan. Nah, tujuannya kan kalau dulu itu kita diajar itu dengan mengapresiasi pekerjaan siswa ataupun ya yang dilakukan oleh siswa itu akan membangkitkan semangat anak kita. Maksudnya untuk lebih baik lagi, untuk lebih bersemangat lagi dalam belajarnya seperti itu. Seperti tadi mungkin apresiasi bisa pakai kerja, juga bisa juga ya, apresiasi bisa secara verbal, bisa juga tadi menggunakan stiker bintang, stiker senyum, stiker mungkin ataupun menggunakan remote yang lain ya Pak. Nah, kalau kita mau ternyata kan tadi disampaikan bahwa ternyata apresiasi itu kurang baik karena nanti
kurang tepat, apalagi kami yang mengajar siswa di kelas rendah itu kan membutuhkan, maksudnya anak tuh biar lebih semangat, kadang kita perlu kasih reward anak walaupun sekedar hanya stiker gitu atau apa, itu anak sudah happy dan semangat melakukan lagi gitu kan, belajar lagi seperti itu. Kalau biar lebih pas di pembelajaran para siswa baru ya Pak, itu maksudnya istilahnya biar lebih pas itu kita harus bagaimana gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Kali ya. Biar tidak lupa saya langsung menanggapi saja dari itu. Bukan menjawab karena belum tentu benar apa yang saya sampaikan karena sama-sama masih belajar. Nah, pertanyaan Bu Kali itu kemarin sempat ditanyakan Bu Mei di RKK bahkan sama posisinya dari kelas 1 posisi dari kelas 1 dan dari situ Bu fasilitator itu memang menjawabnya ya ketika memang kelas 1 memang kan agak tinggi karena mungkin ya memang kelas 1 mau diapakan seperti itu. Tapi kemarin dari hasil penjelasannya karena kita merasa kesulitan dalam itu. Saya sendiri waktu seperti disampaikan dengan apa yang kalian dilakukan saya ini kurang tepat, terus saya harus bagaimana seperti itu. Wong itu nggak boleh sudah itu. Selama ini kita lakukan juga ada nilai positif seperti memberi apresiasi seperti itu nanti ketika atau tidak. Tetapi karena ini pembelajaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu adalah pembelajaran variasi tertentu, kita kan harus mengikuti seperti itu. Kita coba dengan tidak seperti itu, dengan tidak memberikan penghargaan ya. Mungkin kalau memang kita tinggalkan penuhnya akan susah ya Bu ya. Kita sedikit sambil menanamkan masing-masing keyakinan bahwa misalnya anak-anak itu kan kalau kelas 1 paling supaya bisa bisa menulis. Nah, itu diterapkan keyakinan manfaat dari bisa menulis itu apa saja. Bahwa dia menulis itu bukan karena satu, dia mau maju bukan karena satu itu, tapi maju itu apa yang akan didapatkan anak itu setelah maju buat dirinya sendiri supaya timbul motivasi. Kelas 1 susah banget mau itu nanti kesana sini kesana kemari ya untuk dulu saja saya kemarin menggantikan bukaan itu ya memang luar biasa guru belajar. Ya anaknya super. Ya, kita pegang ini yang sama. Yang ini belum beres satunya lagi laporan terus. Pelaksananya berarti kalau yang tadi sesuai yang jawabannya kita coba pelan-pelan hilangkan itu, kurangi dulu. Memang kalau menghilangkan semuanya tidak bisa ya Bu. Nah terus pakai apa? Tidak usah itu pakainya seperti itu tadi, tidak ini. Sementara kemarin kalau ya masih boleh seperti itu. Kalau seperti itu, tetapi kalau itu dilakukan sering, nanti anak akan merasa terpuji ya. Nah, dia akan merasa berarti apa? Pujian, selalu mengharapkan pujian. Tidak hanya itu selalu akan mengharapkan pujian. Saya begitu pintar. Nah, itu tujuannya selalu seperti itu. Melawan seperti itu saya lakukan dipuji. Mungkin kalau langsung dibuang, langsung kita tinggalkan yang memang agak susah ya. Untuk anak-anak muda. Nah, kemarin Bu saja sempat kesulitan seperti itu. Bagaimana cara melangkah seperti ini di kelas 1 seperti itu sama. Kelas 1 dan 2 sama seperti itu. Nah apalagi murid kita ya itu yang di sini ya, yang sampai kelas tinggi pun masih seperti kelas. Fase begitu sama aja masih kayak fase C masih ada fase sama, ya masih sama. Itu saja berkali tidak masuk. Tetap kita coba yang itu. Kalau berkali berusaha menghilangkan semuanya, yang mungkin dikurangi dulu dengan cara tadi verbal dulu. Yang bentuknya barang sudah permen apa namanya sebitan kuku, sebitan rambut digelar itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ada ya, terima kasih. Bu Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ketika menerima materi dari Pak tadi memang banyak menimbulkan ini ya Pak, pandangan-pandangan
sekolah kita itu tidak hanya berbeda dari sekolah-sekolah lain, di secara umum di Kota Tegal tidak hanya berbeda dari sekolah-sekolah lain, tetapi juga berbeda secara khusus di sekolah kita sendiri. Ya, keluarnya berkali di nilai kelas yang Pak sampaikan tadi bahwa anak di fase 3 masuk di fase 1, 2 masuk di fase 1 dan lain sebagainya. Nah, saya jadi kepikiran ketika kita menerapkan beberapa posisi kontrol tadi itu di beberapa contoh itu bisa diterapkan ketika kita buat bagaimana satu menghadapi satu. Misalnya kita menghadapi si contoh anak dan bintang yang tadi terlambat, kita bisa menerapkan itu dengan posisi ideal kita, seperti mungkin kalau kita memilih berteman dengan berteman sebagai manajer, sebagai mantan dan sebagainya. Itu ketika posisi buat bagaimana satu lawan satu, dan posisi yang mungkin bisa kita anggap begitu ideal menurut kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika kita harus menghadapi kondisi secara massal, pengkondisian massal dengan kondisi anak-anak kita yang subhanallah ya, dan seperti ini dengan kita butuh energi lebih dari mungkin guru-guru di luar sana, kadang kondisi yang ideal seperti itu tidak bisa diterapkan secara ideal secara terus. Kadang adalah kita harus seperti apa ya, seperti mungkin meloncat atau seperti over dari yang bisa kita posisi dia kita tidak di sini, karena yaitu misalnya ketika kita sedang menangani satu dengan posisi kita itu bersama dan seperti itu, ternyata ketika kita lainnya sedikit di sudut yang lain itu kita harus menghadapi dia sebagai seorang sebenarnya sebagai penghubung. Ya di satu sisi yang lain ketika kita menghadapi dia sebagai penghubung, di sudut yang lainnya lagi itu kita harus menghadapi dia sebagai posisi manajer. Karena itu kita butuhkan karena menghadapi posisi secara masalah. Mungkin itu Pak yang jadi apa yang ada di sana. Karena ketika kita ingin menyelamatkan satu, di satu sisi kita harus menyelamatkan yang lain atau mungkin memberikan yang lain. Terima kasih Pak Dr. Ya. Pertanyaan dan keresahan ya, pertanyaan sekaligus keresahan karena mungkin Bapak Ibu juga mengalami apa yang dirasakan Pak Dr. ya. Jadi bagaimana sih kalau di dalam satu kelas itu ternyata yang terlihat banyak sekali permasalahannya. Nah, apakah kita bisa langsung ini ke sana, di sana juga jadi teman, sini jadi penghubung? Nah, ternyata itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetap kita usahakan yang paling ideal, pakai usaha yang paling ideal. Paling ideal itu yang minimal itu bukan di belakang pemantau sama manajer. Nah ketika barang seperti ini, itu kan memang tidak bisa kita laksanakan langsung tidak masalah, memang tidak langsung seperti itu, tidak termusolusi waktu itu tidak masalah. Nanti kita luangkan waktu tadi, nanti kita panggil satu anak, dua anak kita panggil, baru kita diidentifikasi tadi masalahnya. Dan tetap dalam keadaan terdesak apapun, kita harap hukumnya menjadi penghubung. Karena hukumnya menjadi penghubung pemberantasan besar. Karena dua ini itu efeknya berat di anak-anak. Jadi kita memang seperti itu. Kita ada ketika anak sudah luar biasa, permasalahannya kita ada tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu. Ada permasalahan di rumah, sama teman, kolega, sama apa saja. Tetapi memang kita itu dituntut profesional. Makanya, nah itu kita sebagai guru harus bersikap profesional dengan cara menerapkan apa yang menjadi profesi kita. Memang itu berat, tapi kita coba praktekkan. Nah selama nanti perjalanan coba, nah itu nanti kita akan menemukan hal-hal seperti itu lagi, menemukan permasalahan. Di situ permasalahan kita bawa ke komunitas belajar yang terbentuk. Ya bisa melalui platform mereka mengajar atau ya mungkin di KKG ya Bapak Ibu ya. Dulu namanya sekarang ada namanya Komber.
Ombel itu bisa Bapak Ibu ikuti di yang di platform Merdeka Mengajar. Itu ada komunitas belajar. Ibu tinggal tulis. Kalau yang agama pagi nanti sudah dibentuk sama Pak Asikin karena Bapak Ibu. Kalau komunitas belajar ini juga karena sekali sudah terbentuk, itu kita bisa gabung di situ. Nah, memang paling bagus ketika komunitas belajar itu satu circle, artinya 25 terus guru pagi semua, BCOK itu paling ideal. Karena apa permasalahannya karena itu. Walaupun tidak untuk kemungkinan kita bisa satu kota Tegal atau dari lintas kelas bisa membuat kompetisi dan sama. Cuma nanti pembahasannya tidak ada yang tetapi nanti kita ada manfaat jadi tahu kelas lain seperti itu. Itu saja Bapak. Kita tetap harus berpegang teguh pada posisi kontrol yang ideal dan berusaha sebagai kita profesionalitas kita sebagai pendidik. Karena kita sudah dituntut betul-betul profesional. Itu sehingga kita namanya adalah sertifikat pendidik. Karena pekerjaan kita tidak bisa digantikan oleh orang lain, tidak bisa digantikan orang lain. Karena kita profesi. Seperti dokter tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena profesional. Sehingga kita layak mendapatkan tunjangan profesi. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa. Baik, kalau tidak ada alamat saja ya, saya akhiri kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan saya sama-sama masih belajar. Apabila ada kekurangan atau tata ucapannya, kata-kata yang kurang sering dari Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asrul yang telah memberikan ilmunya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, ini dapat ada kesimpulan. Dulu tetap pada posisi ideal, bersikap profesional, dan menjadi dilarang menjadi hukum. Kalau juga kita bisa sebagai pengawas manajer. Baiklah, hubungan pelaksana ditutup proses pengelolaan kekurangan sama pada ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.